Hari telah menjelang sore hari. Begitu bel berbunyi penanda pelajaran terakhir telah usai. Seketika suasana sekitar sekolah yang semula tenang berubah gaduh oleh segerombolan para murid yang keluar dari dalam kelas masing-masing. Begitu pula dengan ruangan kelas 11 IPS 2, di mana tempat gadis bernama Mary belajar. Dalam ruangan tersebut tampak riuh oleh para siswa-siswi yang berberes dan sebagian ada yang sudah keluar kelas. "Lo mau pulang bareng si Ketos kagak?" tanya Selin seraya membalikan badan menghadap pada gadis yang terduduk di kursi belakang. "Bentar, gue lagi chat dulu dia," sahutan Meti dengan jemari tangan sibuk mengetik di layar ponsel. "Nyet, ikut kita aja napa?" ajak Melinda yang terduduk bersebelahan dengan gadis bernama Selin. Emang kalian mau kemana tah?" tanya Meti dengan pandangan mata tetap pada layar ponsel sibuk mengetik. "Biasalah, nongki di kafe seberang, cari yang bening." "Yoi, apalagi bartender di sana." "Wih, cakep pul." "Ya, 11-12 lah, tak kalah cakep dari si Ketos saudara lo." "Ogah deh, males banget. Kalau mau lihat yang bening kan tinggal nongki depan TV aja. Banyak tuh para opa yang bening-bening kinclong." jawab Meti bersamaan dengan bunyi notifikasi sebuah pesan masuk. Segera dia menekan tombol baca untuk melihat balasan pesan dari si Felix. "Syailah, itu kan dunia halu kita, Met." "Nah, gimana tuh balasan dari si Kakanda Ketos?" tanya Melinda. Meti menarik tali tas gendongnya dan menyelempangkan ke sebelah bahu. "Pulang sendiri, mau kumpulan OSIS dia." Kedua gadis itu pun ikut mengalungkan tasnya ke bahu. Kalau gitu lo ikut kita kan, Nyet?" ajak Melinda. Dan mereka bertiga keluar dari area meja lalu mulai berjalan pelan menuju pintu keluar. "Kagak deh, gue lagi kagak bisa ikutan." "Ya, sayang banget dah," kecewa Melinda berwajah murung. Selin menepuk sebelah bahu temannya itu. "Udahlah, maksa banget lo, kan bisa lain waktu dia ikut kita." "Iya sih, tapi kan jarang-jarang dia pulang bareng kita, Sen." Langkah mereka telah dekat dengan pintu keluar, dan begitu langkah kaki Meti telah melewati garis pintu. "Lo Meti kan?" Tiba-tiba dia langsung diserbu oleh kelima orang gadis yang wajahnya baru dia temui. Meti dan kedua temannya dibuat termatung di tempat menatap bingung. "Siapa nih curut-curut? Mau ada perlu apa kalian sama Meti, hah?" Selin dengan galaknya lebih dulu bertanya. Meti dibuat panik akan sikap temannya itu. "Ah, Selin, santai dong. Kita kemari karena ada urusan sama cewek bernama Meti, bukan sama lo," serobot salah satu gadis dari kelima gadis itu. "Hah? Urusan sama gue?" Bingung Meti menunjuk dirinya sendiri. "Nyet, lo kenal mereka?" tanya Melinda yang dibalas gilingan kepala oleh Meti sebagai jawaban tidak. "Kalau gitu lo diem aja." Selin dan Melinda melipat kedua lengan di depan seraya maju menghadang mereka. Keduanya menatap dengan pandangan mata menantang. "Anak kelas mana lo? Dan mau ada urusan apa lo sama teman gue, hah?" galak Selin menginterogasi. "Mau ada urusan apa gue sama dia? Kayaknya bukan urusan lo deh," ucap si gadis yang memakai bandu merah. "Urusan teman gue ya urusan gue juga." "Bener tuh, urusan si Nyet urusan kita juga. Jadi cepat bilang urusan lo apa, mata sapi," kata Melinda menambahkan. Sapi?" Sok gadis itu akan panggilan tersebut. "Oi, ngomong lo," ucap Selin seraya memberi tatapan garang. Sehingga gadis tersebut ikut membalas menatap dalam diam sampai menciptakan suasana mencekam memanas oleh ketegangan dari kedua belah pihak. Duh, bisa berantem nih mereka. Batin Meti gelisah menonton adegan di depan matanya. Dan salah satu dari kelima orang itu tiba-tiba mendekati si Melinda dan membisikkan sesuatu. "Oh, jadi kalian dari fans klub si ketua OSIS toh?" celetuk Melinda. "Iya, kita dari fans klub Ketos Felix." "Hah, tak kira mau cari ribut. Bilang kayak dari tadi." "Ya kan lo nya duluan yang nyolot, gimana jelasinnya coba?"
Oh, jadi lo beneran mau cari ribut sama gue? Anjir, siapa yang mau ribut sih? Seketika suasana berubah menjadi harmonis dan terasa akrab. Meti sampai dibuat bengong akan situasi sekarang. Kemana wajah permusuhan mereka tadi? Sampai beberapa saat kemudian setelah mengalami kejadian tadi dan kelima orang siswi itu pergi, Meti dan kedua temannya melanjutkan berjalan yang kini mereka tengah berjalan di lorong panjang yang menuju ke tangga. Kebiasaan deh, gue jadi penitipan barang. Keluh Meti menatap dua kantung paper bag berisi bingkisan kotak kado yang dititipkan untuk si Felix dari para gadis penggemar tadi. Ya itu sih nasib lo yang punya saudara populer kayak dia. Selin malah menertawakan atas penderitaan temannya. Tapi nyet, gue heran deh. Lo kan termasuk cewek paling cakep di antara anak kelas 2 di sekolahan kita. Tapi kok lo kagak pernah ya dapet kado dari siapapun? Bahkan tak ada satupun cowok yang mau deketin lo. Heran Melinda. Mendengar hal tersebut, Meti pun dibuat sadar dan berpikir. Dia merasa bingung dan aneh karena selama ini tak pernah ada satupun cowok yang mau mendekatinya. Sampai dirinya tidak pernah merasakan PDKT ataupun pacaran. Yang padahal kedua temannya saja sudah berpengalaman pacaran sampai beberapa kali putus. Iya ya, apa gue sejelek itu sampai para cowok ogah dekat sama gue ya? Aduh, merendah diri lagi. Kalau lo yang cantik gini dibilang jelek, lah terus apa yang dikata? Untuk gue yang wajahnya pas-pasan gini nyet. Setidaknya kan lo pernah pacaran Mel. Itu artinya lo cantik. Justru gue yang burik di sini. Nyet, lo punya kaca kagak di rumah? Coba deh lo ngaca. Mau lo bilang apapun, tetap saja kenyataannya gue kagak laku kan. Ucap Meti merasa dirinya paling jelek sedunia. Anjay, dia kagak nyadar akan kecantikannya. Gumam Melinda dengan kepala menggeleng-geleng beberapa kali. Melihat gadis di sebelahnya murung, Selin menggait lengan Meti. Ya udahlah, jangan dipikirin. Lagian apa enaknya sih pacaran? Gue gak bilang mau pacaran, Sel. Kilah Meti sebal. Iya, orang yang barusan ngeluh ingin didekatin cowok. Sindir Selin di sela langkahnya. Siapa yang mau didekatin cowok sih? Kesal Meti seiring wajahnya memerah malu. Dasar pemalu amat teman gue. Gelak tawa Selin dan Melinda membuat wajah Meti semakin merah padam oleh karena malu dan kesal. Sementara di sisi lain, di sebuah ruangan khusus para anggota OSIS. Dalam ruangan tersebut terlihat beberapa orang telah berkumpul terduduk di kursi masing-masing yang mengelilingi meja besar. Dan ada seorang pria tampan yang sudah lebih dulu duduk di kursi pemimpin atau biasa disebut ketua OSIS. Lo jadi gak bareng pulang sama si adik Meti dong, celetuk seorang pria yang terduduk di kursi sebelah kiri. Felix tampak acuh, pandangannya masih fokus membaca lembaran kertas yang ada di atas meja hadapannya. Lelaki di sebelahnya itu sengaja menggeser duduknya agar lebih dekat. Bro, si Meti adik sepupu lo cakep banget dah. Apalagi kalau dia lagi senyum. Manis banget kayak permen gulali. Pergerakan jemari tangan Felix terhenti membayangkan wajah cantik Meti. Senyum si kacang. Manis. Saat kesal dia lebih imut dan manis. Batin dia seiring senyuman tipis terbersit di sudut bibirnya. Saat bayangan wajah Meti yang cemberut, kesal, marah tergambar jelas dalam pikiran. Bro, gue perhatiin doi lagi sendirian ya. Boleh dong gue minta nomornya mau PDKT-an. Seketika kedua bola mata Felix mendelik tajam membuat lelaki bernama Alan itu tersentak kaget dan terpaksa mengulas senyuman kaku. Santai apa bro? Gue kan hanya pengen deket aja sama dia. Boleh lah, kita kan temenan. Dia milik gue. Celetuk Felix dengan tatapannya semakin tajam dan dingin. Hah? Alan dibata tertegun tak bisa berkata-kata lagi oleh karena terkejut dan takut akan aura gelap dan tatapan si Felix. Kembali Felix membuka lembaran kertas dan membacanya. Sial.
Selama ini gue sudah mencoba menjauhkan dia dari para mata bajingan yang tertarik. Tapi pesona dia memang sulit untuk disembunyikan.